Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah seminar umum atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang mini riset yang saya lakukan selama kegiatan magang khusus di daerah istimewa Yogyakarta yang bertepatan di Jogja Agropark, daerah Kulon Progo, di mana kegiatan saya yang dilakukan di sana itu kegiatan magang mulai dari tanggal 9 September sampai 9 Januari, yang kurang lebih 4 bulan. Di sana saya melakukan mini riset yang meliputi yang pertama itu pengumpulan bahan, terus yang kedua itu pembuatan, terus yang ketiga percobaan, terus yang terakhir yaitu hasil. Dimana yang pertama kita itu melakukan pengumpulan bahan atau bahan-bahan yang dibutuhkan, dimana bahan-bahannya itu terdiri dari lidah buaya, daun pepaya, terus lengkuas, serai, sama daun mimba. Itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan mulailah proses pembuatan, dimana pembuatannya itu dilakukan secara bertahap dengan ditumbuk, dimana bahan-bahan yang 5 tadi itu seperti lidah buaya, daun pepaya, serai, terus lengkuas dan daun mimba itu ditumbuk sampai halus. Terus ketika udah halus kemudian ditaruh ke dalam ember, dimana ember itu ya ukuran 5 liter sih, ukuran ember-ember biasa yang normal ditaruh, kemudian dikasih air secukupnya. Terserah kalian mau takar seberapa banyak airnya, tergantung bahan-bahan yang 5 itu. Kalau bahannya itu banyak ya agak banyak airnya, kalau sedikit ya sedikit aja. Kemudian setelah ditaruh air, diaduk sampai warna airnya itu berwarna hijau, dan warnanya itu semakin pekat itu semakin bagus hasilnya. Tuh. Terus setelah ditaruh air, kemudian dipisahkan air yang ada bahan-bahannya tadi itu, dipisahkan bahan-bahannya dipindah airnya ke tempat yang lain, seperti halnya galon, ditaruh di dalam galon, terus dikasih corong atasnya, lalu dikasih kain sebagai kain penyaring, terus dituang airnya sampai habis. Terus setelah dituang habis itu ditutup. Itu sekitaran selama simpanannya itu kurang lebih 5-7 hari. Selebihnya itu belum dicek. Terus setelah pembuatan dilakukan pengaplikasian, dimana pengaplikasiannya itu dilakukan selama 1 minggu, itu kurang lebih 2-3 kali percobaan atau pengaplikasian, yang dimana diaplikasikan menggunakan disemprot menggunakan genset semprot. Itu biasanya yang dipakai seorang petani untuk mengobat, itu pakai itu. Terus dipindahkan pestisidanya ke dalam air, itu 1:1. Itu kalau tempat pengobatan itu ditaruh sekitar 3 gayung, terus selebihnya itu dikasih air sampai penuh. Setelah itu dilakukan penyemprotan secara merata, dilakukan itu pas jam 7 atau waktu pagi atau sore. Biasanya yang saya lakukan di sana itu pas waktu pagi, karena pagi itu semuanya itu bekerja, jadi dilakukan penyemprotan. Yaitu dilakukan selama 1 minggu itu kurang lebih 2-3 kali. Itu dilakukan secara bertahap
dimana di sana itu tanaman anggurnya itu terkena hama, yaitu ulat dan jamur di daunnya itu, ulat daun, dimana daun-daunnya itu berlubang, terus ada yang kuning gitu, yang sebelahnya jamur. Terus dilakukan penyemprotan selama 1 minggu, dan hasilnya kalau selama 1 minggu itu belum optimal, maksudnya masih ada daun yang berlubang kena ulat atau jamurnya itu masih ada, dilakukan lagi penyemprotan selama 2 minggu, ke minggunya lagi, ke minggu depannya lagi dilakukan 3 sampai 2 kali semprotan. Kalau udah selama 2 minggu dilakukan penyemprotan, kita cek lagi, dan alhamdulillah yang untuk hama ulat daun itu bisa teratasi secara optimal oleh pestisida nabati. Namun ada salah satu penyakit seperti halnya yang jamur itu, yang kuning daun itu tidak bisa teratasi oleh pestisida nabati, dimana secara tidak langsung masih membutuhkan pestisida kimia untuk untuk dilakukan penyemprotan lagi untuk mengatasi penyakit jamur tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pestisida nabati itu optimal terhadap, yang saya lakukan di sana itu optimal terhadap ulat, tapi terhadap penyakit jamur itu belum optimal. Ya sekitaran kalau dipersentasikan untuk tingkat keberhasilannya pestisida nabati terhadap penyakit jamur itu sekitaran 70%, dan kalau untuk ulat itu tidak optimal gitu. Karena sehabis dilakukan itu, daun yang awalnya berlubang itu tidak berlubang lagi, maksudnya bukan pas menyembuhkan tapi untuk mengatasi penyebaran, dimana kalau kita tidak dilakukan penyemprotan itu bisa-bisa daun yang satu deret itu, pohon anggur itu daunnya bisa berlubang kena ulat semua. Jadi dengan dilakukannya pestisida nabati, dilakukan penyemprotan, dan alhamdulillah yang penyakit ulat itu tidak menyebar. Namun untuk yang jamur itu masih sedikit ada sisanya. Makanya saya bilang itu bahwasanya jika dipresentasikan pestisida nabati terhadap penyakit jamur itu masih 70%. Terus sisanya apa? Masih butuh bantuan pestisida kimia untuk dilakukan untuk mengatasi penyebarannya. Agar kenapa? Kalau kita tidak dilakukan penyemprotan oleh pestisida nabati atau pestisida kimia, seperti halnya daunnya itu terkena penyakit ulat dan jamur, nanti itu mempengaruhi terhadap kualitas buah, dimana semakin lama itu daunnya itu semakin mengkerut dan kualitas buahnya itu bisa menurun. Mungkin cuma itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.